Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian, dan mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan pintu-pintu surganya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di setiap subuh ini menjadi wasilah turunnya rahmat, maghfirah, inayah, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini seperti biasa kita untuk hari Sabtu kajian kitab Bukhari. Baiklah, akan saya share screen-kan terlebih dahulu. Ini sudah terlihat ya? Sudah. Sudah terlihat, dan mungkin supaya tidak terasa bosan ya, kita langsung saja. Sudah 3 hadis dibahas di kitab Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu. Sekarang kita langsung saja menginjak pada selanjutnya ya, Kitabul Iman, kitab iman. Nah, di sini kita mengkaji dulu hadis yang pertama dari kitab iman ini, babu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam dibangun atas 5 perkara. Nah, baiklah, dipersilahkan untuk membaca hadis pertama dari Kitabul Iman, karangan dari Imam Bukhari. Dipersilahkan dibaca dulu, Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya ada. Ada, Mi, ada. Nah, babu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunia, dibangun, al-islamu Islam, ala khamsin, di atas 5. Wahwa, dan qaul it, dan ini adalah, dia adalah Ya, qaul. iman adalah, Mi, iman terdiri Bahwa dari iman adalah qaulun, perkataan, wa fi'lun, dan perbuatan, wa yazidu, dan iman itu senantiasa bertambah, wa yankusu, dan berkurang. Qala, telah berfirman Allah Ta'ala, liyazdadu, maka hendaklah menambahkan kalian, liyazdadu, untuk menambah, Mi. liyazdadu, untuk menambahkan mereka imanan, kepada keimanannya, ma'a imanihim, serta keimanan mereka, di atas keimanan mereka. di atas keimanan mereka. Wazidna, dan kami menambahkan hum, kepada mereka, hudan, petunjuk. Wayazidu, dan menambahkan Allahu Allah, alladzina tadau, kepada orang-orang yang mendapat petunjuk, hudan, menambahkan petunjuk. Walladzina tadau, dan orang-orang yang mendapat petunjuk, zada, bertambahlah hum, kepada mereka, hudan, petunjuk. Wa atahum, dan mendatangkan kepada mereka taqwahum, ketakwaan mereka. Wa qawluhu, dan firman Allah, wa yazdada, wa yazdadu, wa yazdada, dan bertambahlah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, imanan, keimanannya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, ayyukum,
eh, siapakah di antara kamu zadathu yang menambahkan hadihi kepada hadihi hidayah ini imanan kepada keimanan. Fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, fazadat, maka bertambah lahum kepada mereka imanan keimanannya. Wa qawluhu, dan firman Allah jalla dzikruhu, yang merupakan kemuliaan mengingatnya. Fakhshaw, maka takutlah kalian. Fakhshawhum, Takutlah kepada mereka. dan takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum, maka Allah akan menambahkan kepada mereka imanan keimanannya. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa ma zadahum, dan tidaklah bertambah kepada mereka illa imanan, kecuali dalam keadaan iman, wa tasliman, dan keislaman. Wal hubbu, dan kecintaan fillahi kepada Allah, wal bughdu, dan marah, benci, dan benci fillahi karena Allah, minal imani, karena keimanan, termasuk juga cabang keimanan. Minal imani, sebagian dari iman, cabang iman. Wa kataba, dan telah menuliskan Umar bin Abdul Aziz ila Adi ibn Adi, kepada Adi bin Adi, inna lil imani, sesungguhnya untuk iman itu faraidha, ada beberapa kewajiban, wasyari'a, dan beberapa syariat, wahududan, dan ketentuan hukum, wasunanan, dan sunah-sunah. Faman istakmalaha, maka barang siapa yang menyempurnakan faraid itu, istakmala, maka dia telah menyempurnakan al-imana, kepada imannya. Wa man lam yastakmilha, dan barang siapa yang tidak menyempurnakan keimanannya, faraid itu, lam yastakmil, maka dia belum menyempurnakan al-imana, keimanannya. Fa in aish, maka jika masih hidup, aku masih hidup, fasa ubayyinuha, maka aku akan menjelaskan faraid itu lakum, kepada kalian, hatta ta'malu, sehingga kalian melaksanakannya, biha, dengan faraid itu. Wa in amut, dan apabila aku telah mati, nanti kalau nanti aku mati, jikalau aku nanti mati, fama ana, maka tidaklah aku ala suhbatikum, menemani kalian, biharisin, dengan penjagaan. Waqala, dan telah berkata Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi supaya menjadi tenang qalbi, jiwaku, hatiku. Waqala, dan telah berkata Mu'ad bin Jabal, ijlis, duduklah, bina, bersama kami, nu'min, maka kami akan beriman, sa'atan, sekejap saja. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan berkata Ibnu Mas'ud, al-yaqinu, keyakinan adalah al-imanu, iman, termasuk iman, kulluhu, seluruhnya. Wa qala Ibnu Umar, dan berkata Ibnu Umar, la yablughu, tidaklah sampai al-abdu, seorang hamba,
haqiqat taqwa, kepada hakikat takwa, hatta yada, sehingga dia meninggalkan sesuatu haka yang meragukan fis sadri di dalam Mengganjal, dadanya, yang mengganjal. haka yang mengganjal fis sadri di dalam dadanya. Waqala Mujahid, dan telah berkata seorang Mujahid, syara'a, telah menyariatkan Allah lakum kepada kalian, minad dini, dari agama, ausainaka, yaitu kami mewasiatkan kepadamu ya Muhammad, wa iyyahu, dan kepadanya, dinan wahidan, kepada satu agama, kepada agama yang satu. Waqala, dan berkata Ibnu Abbas, syira'atan, secara Aturan. aturan, wa minhajan, dan metode, sabilan, yaitu jalan, wasunnatun, dan wasunnatan, dan Jalan sunnah. jalan sunnah. Wallahu a'lam. Baik, Shadaqa Rasul. sangat panjang ya Mi di bab kitab iman ini. Marilah kita sama-sama pelajari ya. Kitabul Iman karangan Imam Bukhari. Beliau mengutip banyak sekali ayat Al-Quran mengenai bab iman. Yang pertama ini kita akan bahas sedikit-sedikit. Babu qaulun Nabi, bab tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bab ini yang membahas bab ini, bunyal Islam, bahwasanya Islam itu dibangun ala khamsin, atas 5 dasar. Kita sudah sangat paham dengan bunyal Islam ala khamsin ya. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai iman, bahwa iman itu seperti apa sesungguhnya, bahwa di sini Imam Bukhari mengutip bahwa iman itu wahwa terdiri dari qaulun. Yang dimaksud iman itu ada ucapan, wa fi'lun, dan juga perbuatan. Nah, kemudian wa yazidu, nah iman itu bisa bertambah, wa yankusu, iman juga bisa berkurang. Nah, dalam hal ini Imam Bukhari mengutip berbagai ayat ya untuk menunjukkan bahwa iman itu seperti apa dan bagaimana, karena begitu rumit ya memahami hal ini. Nah, beliau mengutip pertama yaitu dari surah Al-Fath ya, ayat 4 bahwa dalam bab keimanan, di hadis pertama tentang keimanan ini beliau banyak mengutip firman Allah ya. Yang pertama kita lihat, liyazdadu, untuk menambah kepada mereka imanan, keimanan, ma'a imanihim, di atas keimanan mereka. Nah, ini beliau Imam Bukhari mengutip surah Al-Fath ayat 4 ya. Kemudian wazidnahum huda, dan kami tambahkan hudan ya, petunjuk, hum, kepada mereka. Beliau mengutip surah Al-Kahfi ayat 13. Kemudian selanjutnya wa yazidullah, dan kemudian Allah menambah alladzina tadau hudan, bahwa Allah akan menambah petunjuk kepada siapa? Kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Nah, kemudian beliau juga mengutip ya di surah yang lain, di surah Muhammad ayat 17, walladzina tadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Nah, bahwa di sini beliau dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan kepada mereka. Nah, ini surah Muhammad ayat 17. Kemudian di surah Al-Mudathir beliau juga mengutip ya, di antaranya wa yazdadal ladzina amanu imana, dan siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini gitu ya. Nah, kemudian ini ya, kalau yang wa yazdadal ladzina amanu imana, dan
bertambah kepada orang yang beriman imana keimanan mereka. Kemudian beliau pun mengutip lagi ya, ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Nah, jadi di sini firman Allah, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan turun ayat ini. Nah, di sini ya di surah At-Taubah dijawab, adapun orang-orang yang beriman maka surah ini menambah imannya. Nah, kemudian beliau juga mengutip lagi ya, ayyukum zadatu hadhi imana fa amal ladzina amanu fazadathum imana, sudah tadi ya, wa qauluhu jalla dzikruhu fakhshawhum fazaduhum imana. Beliau pun mengutip ayat berikutnya bahwa di sini ya, fakhshawhum maka takutlah takutlah kalian hum kepada mereka, fazadahum imana. Karena ternyata ucapan itu ya, dengan ucapan itu bisa menambah kuat keimanan. Kemudian beliau mengutip lagi, wa ma zadahum illa imanau wa taslima. Nah, bahwa dan yang demikian itu ya menambah keimanan dan menambah kuat keislaman mereka. Nah, kemudian wal hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Nah, kemudian juga beliau mengutip ya tentang hadis, ada hadis yang menyatakan cinta karena Allah dan benci karena Allah itu termasuk dari cabang keimanan. Nah, beliau juga mengutip yang lain lagi, yaitu tentang wakataba Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz ya, khalifah pada saat itu, bukan Umar bin Khattab, ini khalifah ya di zaman tabi'in ya. Beliau Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada siapa, ila Adi bin Adi, yaitu kepada Adi bin Adi. Gimana isinya? Bahwa nah sesungguhnya nih, ini dari Umar bin Abdul Aziz ya, menulis surat kepada Adi bin Adi, inna sesungguhnya lil iman, sesungguhnya iman itu ya memiliki faraid. Iman itu memiliki kewajiban-kewajiban, wasyara'i, ada syariat-syariat, kemudian wahududan, iman juga memiliki hukum-hukum, wasunanan, dan sunah-sunah. Nah, di sini faman istakmalaha, barang siapa yang bisa menyempurnakan ya semuanya tadi, menyempurnakan kewajiban, syariat-syariat, hukum-hukum, sunah-sunah. Nah, barang siapa yang diantara kita mampu menyempurnakannya, nah maka istakmalal iman. Nah, maka otomatis ia sudah menyempurnakan keimanan. Nah, akan tetapi sebaliknya, waman lam yastakmilha, barang siapa yang belum bisa menyempurnakan ya, belum bisa menyempurnakan kewajiban, hal-hal yang diwajibkan, syariat-syariat, hukum, sunnah, barang siapa yang belum mampu menyempurnakan, lam yastakmilil iman, maka tentu saja belum sempurna keimanannya. Nah, kemudian beliau pun mengutip fa'in aish. Nah, ini ya, Umar bin Abdul Aziz menyatakan seperti ini, fa'in aish, maka gitu ya, jika aku masih hidup ya, kata beliau, jika aku masih hidup, jika masih diberi umur panjang, fasa ubayyinu halakum, kata Umar bin Abdul Aziz, jika aku diberi umur panjang pasti akan kujelaskan semua ini ya kepada kalian gitu ya, tentang iman tadi ya, tentang kewajiban, syariat, hukum, sunnah. Nah, pasti akan aku jelaskan kepada kalian, hatta ta'malu, sampai kalian mampu mengamalkannya gitu ya. Nah, tetapi hatta ta'malu biha wa in amut, tapi jika aku memang meninggal ya, jika ternyata Allah memanggilku duluan misalnya, kata Umar bin Abdul Aziz, fama ana ala suhbatikum biharis, maka kata beliau, jika beliau meninggal ya, dipanggil oleh Allah lebih dulu, maka aku tidak akan terlalu berambisi untuk sahibatiku, mendampingi kalian. Nah, kemudian Imam Bukhari juga mengutip salah satu
kaul dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang keimanan ini, bahwa waqala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan ya tentang keimanan ini, walakin liyatma'inna qalbi, bahwa agar hatiku tetap mantap dengan keimanan ini. Kemudian beliau pun mengutip perkataan dari Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal ya, bahwa beliau pernah mengajak ya sahabat yang lain dengan perkataan seperti ini, ijlis bina, mari duduk bersama kami ya, mari duduk bersama kami saatan, sesaat gitu ya, nukmin, mari duduk bersama kami sesaat, nukmin, supaya kita menambah keimanan. Nah, kemudian selanjutnya waqala Ibnu Mas'ud juga pernah menyampaikan sepertinya yang dikutip oleh Imam Bukhari, bahwa Ibnu Mas'ud menyampaikan al-yaqinu al-imanu kulluh gitu ya. Al-yaqinu al-imanu kulluh. Maksud perkataan Ibnu Mas'ud itu adalah bahwa keyakinan itu ya, al-yaqinu, bahwa keyakinan itu kulluhu, semuanya, al-iman, keyakinan itu, bahwa berupa keyakinan itu ya, kulluhu, semuanya adalah al-iman, bahwa keyakinan itu seluruhnya adalah iman. Kemudian selanjutnya di sini Ibnu Umar juga ya, Abdullah bin Umar. Nah, Ibnu Umar juga menyampaikan, yang dikutip oleh Imam Bukhari juga, bahwa Abdullah bin Umar menyampaikan, la yablugul abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fis sadri, bahwa menurut Abdullah bin Umar, seseorang tidak akan mencapai hakikat takwa ya sampai ia meninggalkan perkara yang mengganjal dalam hatinya. Nah, kemudian Imam Mujahid, dikutip juga oleh Imam Bukhari ya, Imam Mujahid pernah menyampaikan tentang firman Allah, yaitu syara'alakum minaddin. Imam Mujahid berkata tentang firman Allah bahwa dialah Allah yang sudah menjadikan syariat kepadamu gitu ya, bahwa dialah Allah yang sudah menjadikan syariat ini kepadamu. Kemudian selanjutnya di sini juga selain Imam Mujahid, beliau pun mengutip maksud dari surah tadi ya, surah Asy-Syura ayat 13 tadi, bahwa di sini disampaikan ausainaka ya Muhammad wa iyyahudinan wahidan. Nah, maksudnya adalah kami sudah mewasiatkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu apa, mewasiatkan apa, yaitu dinan wahidan, agama yang sama gitu ya, agama yang sama seperti yang telah diberikan kepada nabi sebelum kamu. Nah, kemudian di akhir beliau Imam Bukhari ya mengutip perkataan dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas, bahwa Abdullah bin Abbas berkata tentang firman Allah tentang syir'atau wa minhaja sabilan wa sunnatan. Maksudnya surah Al-Maidah ya ayat 48, bahwa syir'atan wa minhajan, syir'ah ya aturan, wa minhaj dan ya jalan yang terang yang jelas ya, yaitu berupa apa, yaitu maksud dari Al-Maidah ayat 48, syir'ah itu aturan di sana adalah di sini dijelaskan sabilan, jalan, wasunnatan, dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini begitu panjang ya, baru baca hadisnya itu sudah jam 5.52 ya. Ini bab iman. Imam Bukhari mengutip banyak sekali Al-Quran dan qaul sahabat ya. Nah, kita lihat sedikit demi sedikit syarah dari Imam Bukhari ya. Nah, di sini di babul kitab iman ini, bahwa Imam Bukhari rahimahullah memulai dengan kitab iman. Jadi setelah kitab Bad'ul Wahyi ya, tentang Bad'ul Wahyi. Bentar, ini dari siapa? Mohon maaf Bunda Rumah, saya mute dulu ya. Dari Bunda siapa ini? Suaranya ngeresek ke sini. Mohon di mute dulu ya. Bukan saya, Bun. Bukan ya, Bun? Ini dari siapa ya, Bun? Bukan.
Baik. Nah, baiklah. Kita lanjutkan. Nah, ini setelah membaca hadis yang begitu panjang, mudah-mudahan kita tidak pernah merasa bosan ya dengan hadis yang panjang-panjang, juga ayat-ayat. Kita berupaya ikhtiar sedikit demi sedikit untuk menyingkap gitu ya maksud dari hadis-hadis yang diriwayatkan baik oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Nah, di sini Imam Bukhari rahimahullah tadi sudah disampaikan bahwa beliau memulai kitab iman ini ya setelah Badul Wahyi. Kita sudah mengkaji 3 hadis tentang awal turunnya wahyu ya. Nah, selanjutnya beliau mengutip kitab iman bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan amal tentu saja didasarkan pada keimanan dan akidah. Nah, jika ya seseorang tidak punya keimanan, kemudian tidak punya akidah, maka amalnya itu tidak akan bermanfaat bagi orang tersebut gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika berperilaku apapun harus didasari oleh keimanan, harus didasari dengan akidah gitu. Nah, di sini beliau menyampaikan ya bahwa tadi al iman itu wayazidu wayankusu, bahwa iman itu bisa bertambah ya dan iman juga bisa berkurang. Bahwa kemudian belum beliau baru menyampaikannya ini bahwa iman itu qaulun wa fi'lun. Ika, ba ako. Ika sekolah tadi tado. Hah? Ya, Duduk lalai, lah mana Marina. baik. Dari Bu Eri kayaknya ya, Bu. Baiklah. Kita lanjutkan lagi bahwa maksud dari hadis ucapan dari Imam Bukhari ya bahwa wahwa qaulun wa fi'lun, bahwa iman itu terdiri dari perkataan dan perbuatan, bisa bertambah bisa berkurang. Dari Kalau Bunda timbul melawan Eri. talita kancang. Dari Bunda siapa, Bun? Bunda Eri. Bunda Eri, mohon di mute dulu, Bun. Suaranya masuk ke sini, mohon maaf ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi bahwa menurut Imam Bukhari tadi ya, iman itu terdiri atas qaul wa fi'lun. Bahwa yang dimaksud iman itu tidak cukup hanya kita yakin saja dalam hati ya. Tetapi yang dimaksud iman itu adalah harus terdiri dari qaulun wa fi'lun, perkataan dan perbuatan. Nah, bahwa misalnya ya kita tidak berbicara tentang keyakinan kecuali jika kita mengatakan bahwa sesungguhnya ucapan itu ada yang berupa ucapan hati ya, ucapan juga ya, qaul juga, ada ucapan hati, ada ucapan lisan. Sama perbuatan juga ya, perbuatan juga bisa dengan lisan, bisa dengan anggota tubuh, dan bisa dengan hati. Oleh karena itu keimanan ini tersusun atas 4 perkara. Jadi seseorang itu disebut beriman kalau ada 4 perkara ini, misalnya bahwa tadi ya tentang bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara: syahadah alla ilaha illallah, wa tuqimas shalah, wa tutiyaz zakah, wa tasuma ramadan, wa tuhijjal bait man istata'a ilaihi sabila. Bahwa kita meyakini itu ya kan, karena nanti akan berbeda pendapat tiap kelompok ya. Ada yang berpendapat bahwa iman itu ya cukup dengan yakin hati saja gitu, nggak usah dengan perbuatan. Nah, tetapi tentu saja kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah ya, bahwa keimanan itu di sini Imam Bukhari menyampaikan ada 4 hal ya yang seseorang bisa dijadikan orang tersebut adalah mengimani sesuatu. Jadi yang pertama adalah tentu saja keyakinan hati. Jadi hati kita merasa yakin, misalnya seperti kepada Allah ya, antuk minabillah, nanti wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa tu'mina bil qadari khairi wa syarihi. Nah, itu bagaimana keyakinan hati kita terhadap Allah misalkan. Nah, jadi yang pertama harus ada keyakinan dulu, kemudian 4 perkara dari keimanan juga amalan hati, kemudian ucapan lisan dan perbuatan anggota badan. Nah, jadi tidak cukup ya kalau ada kelompok lain yang menyampaikan bahwa iman itu cukup amalan hati saja, atau iman itu cukup
keyakinan hati saja, tanpa harus diucapkan secara lisan, tanpa harus dilakukan dengan anggota tubuh kita. Tetapi karena kita ahlus sunnah wal jamaah, bahwa yang dimaksud iman itu ya dengan keyakinan hati, dengan amalan hati, dengan ucapan lisan, dan perbuatan anggota tubuh kita. Kita sudah meyakini ya bahwa iman itu tasdiq bil qalbi, bahwa kita membenarkan dengan i'tiqad bil qalbi, kita meyakini dengan hati ya. Kemudian iqrar bil lisan, kita pun mengucapkan secara lisan, wa amalun bil arkan, kemudian kita lakukan dengan perbuatan. Misalnya di sini juga ya dijelaskan oleh Imam Bukhari. Adapun yang pertama yaitu tadi ya, keyakinan hati, bahwa yang dimaksud iman itu harus terdiri dari 4 unsur. Keyakinan hati, apa dalilnya? Nah, di sini bahwa iman itu harus ada keyakinan dalam hati seseorang. Nah, di sini yang sudah dalilnya tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa iman ketika Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril ya, mal iman, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairi wa syarihi. Nah, ini bahwa dalam hal ini hadis tersebut adalah ucapan hati ya, ucapan hati. Kemudian yang kedua adalah amalan hati, bahwa unsur dari keimanan itu harus ada amalan hati. Misalnya di sini ya dalilnya bahwa al haya'u minal iman, malu itu sebagian dari keimanan, dan malu itu merupakan amalan hati kan, bahwa termasuk juga misalnya rasa takut itu amalan hati, khauf, roja ya, roja berharap itu amalan hati. Nah, dalilnya di surah Al-Imran ayat 175 bahwa iman itu diantara unsurnya adalah amalan hati. Nah, di sini di surah Al-Imran 175, oleh karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Kemudian tentu saja rasa takut itu kan adanya dalam hati, maka rasa takut, rasa malu, rasa penuh harap itu adalah amalan hati, dan Allah menyebutnya itu adalah bagian dari keimanan berdasarkan surah Al-Imran ayat 175. Kemudian unsur yang ketiga yaitu bahwa iman juga perlu diucapkan secara lisan ya, bahwa tidak hanya sekedar yakin dalam hati kemudian amalan hati. Nah, tetapi iman juga iqraru bil lisan, bahwa harus diucapkan secara lisan. Nah, ini dalilnya mana? Nah, dalilnya adalah diantaranya hadis-hadis banyak ya, bahwa al iman bid'un wa sab'una syu'bah, bahwa iman itu ada 70-an cabang. Yang paling tinggi keimanan itu, cabang tertinggi keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Itu artinya bahwa unsur iman itu adalah harus dilakukan secara lisan. Di sini buktinya bahwa dalam hadis iman al-iman bisab'in syu'bah ya, ada 70 cabang, dan yang termasuk cabang tertinggi dari keimanan adalah ketika qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Karena kemudian beliau menetapkan bahwa ucapan juga, qaul juga itu termasuk dari keimanan. Kemudian yang keempat ya, yang keempat itu adalah iman juga tidak cukup hanya kita itu yakin dalam hati, kemudian bahwa keyakinan, kemudian amalan hati, kemudian diikrarkan secara lisan. Tetapi tentu saja keimanan juga adalah amalan anggota tubuh. Dalilnya apa? Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 143 ya, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan keimananmu gitu. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimananmu. Nah, para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan keimanan dalam ayat Al-Baqarah ayat 143 itu adalah bahwa sholat mereka, jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat mereka selama mereka menghadap ke Baitul Maqdis gitu ya, di tentang perpindahan kiblat itu. Nah, itu bahwa artinya iman di sana itu adalah perbuatan, yaitu sholat. Nah, di sini Nabi juga pernah bersabda ya, iman itu 70 cabang. Yang paling tinggi cabang keimanan itu ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah
menyingkirkan ya gangguan dari jalan. Jadi ini juga adalah perbuatan itu bagian dari keimanan. Nah, ini menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah salah satu amalan anggota tubuh. Jadi intinya seperti itu ya, bahwa iman itu harus terdiri dari 4 perkara tadi. Tidak bisa kita hanya, nanti akan dilihat kelompok-kelompok lain yang menyampaikan iman itu cukup hanya amalan hati saja dan sebagainya. Nah kan sebagian kelompok orang ya, bahwa mereka beranggapan bahwa iman adalah keyakinan, hanya ada yang kelompok tertentu yang menganggap bahwa iman itu hanya keyakinan saja, keyakinan dalam hati, bahwa mereka menyampaikan bahwa iman itu adalah makrifah saja, bahwa iman itu hanya tahu saja, bahwa ucapan dan perbuatan itu tidak terkait sedikit pun dengan keimanan. Nah, itu ada juga nanti yang berpendapat seperti itu ya, seperti murjiah ekstrim. Nah, mereka berpendapat seperti itu. Ini dari kalangan Jahmiyah, bahwa dan banyak yang mengikuti pendapat mereka, bahwa mereka berpendapat sesungguhnya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, karena itu adalah keyakinan hati gitu ya, sedangkan keyakinan tidak bisa bertambah dan tidak berkurang. Nah itu, nah seperti itu. Maka tentu saja mereka berpendapat seperti ini ya, bahwa orang yang paling sempurna amal dan perkataannya adalah seperti orang fasik amal, dan pokoknya walaupun fasik atau apapun selama tidak sampai kekufuran. Nah karena mereka meyakini bahwa iman itu hanya makrifah saja, jadi iman itu tidak usah untuk diamalkannya dengan perbuatan, bahwa mereka meyakini cukup tahu saja, tidak ada hubungannya dengan ucapan, tidak ada hubungannya dengan perbuatan gitu ya. Pokoknya ketika hati sudah meyakini, yaitu sudah beriman. Nah seperti itu misalnya. Kemudian ada kelompok yang sebaliknya gitu ya, bahwa mereka itu mengatakan bahwa keimanan itu tersusun dari keempat elemen tadi, bahwa tidak mungkin ada keimanan kecuali dengan sempurnanya keempat unsur tadi. Sampai ada menyampaikan bahwa, nah ini jadi ada yang saklek gitu ya, bahwa keimanan itu pokoknya harus ada keempat-empatnya gitu. Jadi menurut pendapat yang kedua, bahwa tidak mungkin ada keimanan kecuali dengan sempurnanya keempat unsur ini. Sehingga mereka menyampaikan bahwa pelaku dosa besar bisa menjadi kafir gitu ya, seperti pezina misalkan, mencuri misalkan ya, itu bisa menjadi kafir. Dan di sini pelaku dosa besar itu boleh jadi ya kafir, dan boleh jadi ya bukan mukmin gitu. Nah, jadi ini ada pendapat juga ya, al-manzilah bainal manzilatain. Jadi nah itu sangat pusing sekali ya untuk didiskusikan, tetapi mungkin kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah pokoknya jangan berpikiran kemana-mana. Pokoknya keimanan itu mencakup 4 unsur, bahwa keyakinan hati kita terhadap Allah, keyakinan hati kita terhadap malaikat, dan keimanan-keimanannya ya, keyakinan hati, kemudian ada amalan hati, ada ucapan lisan dan anggota tubuh kita. Akan tetapi sebagiannya ya merupakan rukun dan syarat dalam iman. Jika sebagiannya hilang, maka hilanglah keimanan itu, sedangkan sebagian yang lain tidak demikian. Nah, jadi kalau ahlus sunnah menyampaikan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Misalnya di sini misalnya dicontohkan menurut Imam Bukhari, misalnya ketika misalnya ketika seseorang misalnya bersedekah, ada yang seseorang yang bersedekah dengan uang 1 dirham, maka tentu saja orang tersebut tidak sama dengan orang yang bersedekah dengan uang 2 dirham. Orang yang kedua ya, berarti itulah yang bertambah keimanannya. Tapi dari masing-masing ini kedua-duanya adalah beriman, tetapi di sini akan berbeda keimanannya antara orang yang bersedekah dengan uang 1 dirham dengan orang yang bersedekah dengan 2 dirham. Jadi tentu saja orang yang kedua ya, itu yang lebih bertambah keimanannya. Ini dicontohkannya seperti itu. Misalnya dalam ucapan, misalnya dalam hal ucapan. Kalau tadi dalam perbuatan. Kalau dalam hal ucapan misalnya beliau mengilustrasikan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 10 kali,
maka tidak sama dengan orang yang mengucapkan yang lain, misalnya mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Tentu saja orang yang kedua itu lebih bertambah keimanannya karena amalannya lebih banyak. Nah, itu misalnya. Kemudian amalan hati. Nah, amalan hati ya. Nah, ini juga sama, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, amalan hati juga bisa bertambah, bisa berkurang. Misalnya orang yang tidak bertawakal ya, orang yang tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, tentu saja tidak sama dengan orang yang tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Nah, di sini ya, hanya dalam berharap, takut, berharap kepada selain Allah, takut kepada selain Allah. Nah, tentu saja keimanan yang lebih sempurna adalah dan bertambah keimanan itu yang pertama, bahwa orang yang pertama tadi bahwa betul-betul menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Dalam hatinya tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Tidak ada harapan apapun kecuali hanya kepada Allah. Tentu saja, nah keimanan ini lebih sempurna daripada orang yang bahwa masih berharap ya, masih berharap kepada yang lain, kemudian masih merasa takut kepada selain Allah. Nah, ini juga amalan hati seseorang pun bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, jadi intinya setiap manusia ya tentu saja berbeda-beda dalam akidah atau dalam keyakinannya. Misalnya jika misalnya diilustrasikan di sini ya, bahwa ada seorang laki-laki misalnya menyampaikan sebuah informasi nih, misalkan menyampaikan sebuah informasi kepada seseorang, kemudian kepada kita ya misalnya. Kemudian kita meyakini bahwa apa yang ditunjukkan oleh informasi tersebut kita sangat yakin. Kemudian ada orang lain lagi datang kepada kita misalkan menyampaikan informasi tadi misalnya kepada kita. Tentu saja keyakinan kita semakin bertambah. Nah, sehingga datang orang yang ketiga ya menyampaikan informasi yang sama. Nah, tentu saja keyakinan kita semakin bertambah lagi. Nah, jadi dari sini ya bahwa tadi bahwa bisa bertambah tentu saja. Nah, di sini selanjutnya intinya ya, Imam Bukhari kalau kita lihat tadi hadis-hadisnya ya, bahwa tentu saja keimanan ini bisa bertambah dengan bertambahnya ucapan, dan ini sangat jelas ya bahwa pahala orang yang tadi menyampaikan kalimat la ilaha illallah selama sebanyak 1000 kali itu tidak sama pahalanya dengan orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 10 kali. Jadi keimanan itu tentu saja bisa bertambah dengan perbuatan. Nah, misalnya orang yang saum ya, tentu saja yang saum 10 hari tidak sama dengan hanya yang saum cuma 1 hari. Jadi keimanan itu intinya bisa bertambah dan berkurang, pesan dari hadis ini. Misalnya Imam Bukhari di sini menjadikan ya ayat-ayat Quran yang beliau sebutkan itu sebagai dalil. Beliau menukil bahwa tadi ya untuk menyimpulkan bahwa unsur iman itu ada 4, itu dalil-dalilnya luar biasa beliau nukil ya. Sampai menukil isi surah dari Umar bin Abdul Aziz ya. Bahwa tadi Umar menulis kepada Adi bin Adi ya, salah seorang amirnya, salah seorang pemimpinnya ya, bahwa sesungguhnya keimanan itu punya kewajiban-kewajiban, bahwa iman itu memiliki kewajiban-kewajiban. Dalam keimanan itu tentu saja ada syariat-syariat, ada batasan-batasan, ada sunnah-sunnah. Barang siapa yang menyempurnakan ya tentang semua itu ya, kita mampu menyempurnakan hal-hal yang diwajibkan kepada kita, syariat-syariat yang diwajibkan kepada kita, kemudian batasan-batasan yang boleh dan tidak, kemudian sunnah-sunnah. Nah, barang siapa yang mampu menyempurnakan, maka itu adalah artinya kita sudah menyempurnakan keimanan. Tetapi sebaliknya, ketika kita belum mampu menyempurnakan semua itu, berarti keimanan kita belum sempurna. Nah, beliau tidak menyampaikan bahwa ia tidak mukmin lagi gitu ya, tetapi tidak sempurna keimanannya. Beliau tidak menyampaikan orang itu tidak mukmin lagi. Jadi karena setiap perbuatan yang tidak dilakukan manusia karena luput, misalnya bahwa tidak setiap perbuatan yang tidak dilakukan seseorang karena terluput maka itu bisa menjadikan orang kafir, seperti versi tadi yang ada sampai mengkufurkan ketika kita tidak melakukan secara sempurna 4 unsur tadi.
Nah, ini beliau kenapa mengutip perkataan Umar bin Abdul Aziz ya. Nah, di sini kan tadi Umar bin Abdul Aziz menyampaikan bahwa jika aku diberi umur panjang, pasti akan kujelaskan semuanya kepada kalian sampai kalian bisa mengamalkan gitu. Nah, ini ya bahwa mudah-mudahan ya Allah memberikan pahala kebaikan ya tentang niat yang sudah disampaikan oleh Imam Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah orang alim, faqih, merupakan fuqaha ya dari kalangan tabi'in rahimahumullah. Nah, jadi sangat panjang sekali ya ini kalau dibahas. Intinya gitu sajalah ya kesimpulannya kenapa kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah bahwa harus terdiri dari 4 unsur keimanan itu. Jadi jangan hanya makrifah saja, bahwa hanya yakin saja. Nah, tetapi keempat unsur tadi ya baik i'tiqad ya. Jadi dengan hati kita diyakini, iqrar bil lisan, diikrarkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, diamalkan dengan anggota badan kita gitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah menjaga akidah keimanan kita semua, baik tadi ya keyakinan kita semakin hari semakin bertambah, kemudian akwal kita ya tadi dicontohkan dengan menyebutkan kalimat la ilaha illallah dan lain sebagainya, semakin hari keimanan kita semakin bertambah dengan qaul kita, dengan amalun bil arkan ya amal soleh kita semakin hari semakin bertambah. Nah, mudah-mudahan kita semakin memahami bahwa iman bertambah dan berkurang itu dalam prakteknya seperti yang digambarkan oleh Imam Bukhari seperti tadi, bahwa mudah-mudahan bukannya semakin hari semakin berkurang ya, baik akwal kita, i'tiqad kita, amalun bil arkan kita semakin hari semakin bertambah dan semakin berkualitas. Hanya itu saja pesan dari hadis Imam Bukhari, hadis pertama ya yang begitu panjang mengutip ayat-ayat dan qaul para sahabat untuk meyakinkan kepada kita semua bahwa unsur iman itu terdiri dari 4 perkara ini. Mungkin hanya itu saja kajian kita tentang hadis Bukhari Kitabul Iman. Mudah-mudahan kita tidak sampai merasa bosan ya dengan mempelajari hadis yang panjang-panjang ini dan agak sulit untuk dipahami. Mudah-mudahan Allah bimbing, Allah pahamkan kepada kita semua semakin hari semakin menambah keyakinan dan menambah tafakuh fiddin kita, baik satu ayat, satu hadis gitu ya, kita pahami bersama. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron, hatur nuhun pisan dari Dr. Penti yang sudah membahas hadis Bukhari yang berkenaan dengan iman. Mudah-mudahan setiap hari iman kita selalu yazid tidak yanqus. Baiklah, karena waktu jua yang memisahkan kita, mudah-mudahan Allah pertemukan kembali besok hari di kajian sama. Mari kita tutup kajian pagi ini dan membacakan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis, dan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita bertemu besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.